Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Al-Fatir. Saya dari kelas 1F Ilmu Komunikasi Untirta. Nah, di sini saya bakal mempresentasikan nih hasil tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu politik yang saya ambil, yaitu judul Publius The Federalist Papers, relevansinya terhadap dinamika demokrasi dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, dalam video ini nih saya bakal sedikit menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Publius, gagasan utama yang terdapat dalam The Federalist Papers, dan juga relevansinya dalam konteks demokrasi dan juga pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, masuk ke latar belakang atau pendahuluannya nih. Jadi The Federalist Papers itu sendiri itu merupakan esai politik. Nah, itu ditulis oleh tiga tokoh. Nah, tiga tokohnya itu ada Alexander Hamilton, ada James Madison, dan juga John Jay. Nah, itu dengan nama itu mereka bertiga tuh pakai nama samaran. Dengan nama samaran itu sendiri Publius. Nah, dari esai ini tuh ditulis dalam konteks tuh perdebatan ratifikasi konstitusi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18. Nah, pada masa itu tuh terdapat kekhawatiran kalau pemerintahan nasional tuh yang justru kuat bakal mengancam kebebasan rakyat sendiri dan membuka peluang terjadinya tirani. Nah, melalui Federalist Papers itu sendiri, nah Publius ini berusaha meyakinkan publik kalau pemerintahan yang kuat itu nggak harus bertentangan dengan kebebasan. Nah, selama kekuasaan tersebut diatur dengan sedemikian rupa dan dibatasi oleh konstitusi. Nah, pemikiran Publius ini menjadi sangat penting dalam sejarah pemikiran politik modern, karena membahas persoalan itu mendasar dalam demokrasi, dan juga seperti kecenderungan gitu manusia membentuk faksi, bahaya dari dominasi mayoritas, dan juga pentingnya tuh pembagian kekuasaan dan mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Nah, kita masuk ke isi pokok dalam pembicaraan kali ini, yaitu pemikiran utama Publius. Nah, federalis sendiri tuh dibagi dua, bukan dibagi dua sih, kayak ada 2 poin. Nah, federalis yang dibagi 2 poin itu ada federalis nomor 10 dan juga federalis nomor 51. Nah, federalis nomor 10 ini yang bakal kita bahas duluan, yaitu tentang faksi dan republik besar. Jadi di federalis nomor 10 ini, James Madison itu membahas persoalan faksi yang artinya tuh kayak faksi itu kelompok warga yang punya tujuan yang kepentingan tertentu. Itu tuh kayak tim rusuhnya gitu loh, kayak berpotensi merugikan kepentingan umum. Jadi kayak tim rusuh buat kelompok lain atau masyarakat lain gitu. Menurut Publius, faksi itu nggak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Jadi tuh karena faksi itu kan akar utamanya adalah kebebasan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu tuh solusi yang ditawarin bukan ngebubarin faksinya, tapi kita harus ngendaliin dampak negatifnya. Jadi nggak bisa dihilangin sepenuhnya gitu. Soalnya kan itu dari manusia itu sendiri ya. Dan juga Publius berargumen kalau republik yang luas dengan sistem perwakilan itu justru lebih efektif dalam mengendalikan bahaya faksi dibandingkan demokrasi langsung tuh yang atau republik kecil. Jadi kalau makin luas tuh kayak makin merata, jadi lebih efektif lah dalam megangin atau kayak nanganin faksi-faksi itu yang buat negatifnya. Karena semakin luas wilayah dan semakin beragam kepentingan itu sendiri, maka semakin kecil kemungkinan kalau satu kelompok mayoritas dapat bersatu untuk menindas kelompok lain. Jadi kalau misalkan satu kelompok itu kan pasti kayak bergerombol gitu loh, bersatu di satu tempat. Kalau dia nyebar kan otomatis powernya itu yang awalnya itu misalnya 10 mungkin dipecah jadi 2 2 2 2, jadi lebih gampang gitu loh nanganinnya, atau ya ibaratnya kayak makin kecil kemungkinannya lah buat menindas kelompok lain gitu. Nah, kita masuk ke poin kedua nih. Nah, jadi poin kedua atau yang federalis kedua itu ada federalis nomor 51. Nah, nomor 51 itu membahas tentang pembagian kekuasaan dan checks and balance. Nah,
Di Federalis nomor 51 itu, Madison itu menekankan kalau pentingnya pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balance. Jadi dia ngambil atau berangkat dari pandangan manusia itu sendiri. Kan manusia tuh yang biasanya tuh memiliki sifat yang ambisius dan juga kepentingan sendiri-sendiri tuh. Nah, prinsip terkenal yang dia kemukakan tuh ada ambition must be met to concrete ambition. Jadi tuh artinya tuh kayak ambisi tuh harus dihadapin sama ambisi yang lainnya. Jadi dengan kata lain tuh kayak setiap cabang kekuasaan itu harus memiliki alat konstitusionalnya untuk mengawasi dan membatasi cabang kekuasaan yang lain. Jadi kayak si A punya ini, jadi si B harus punya ini juga, jadi harus dihantem-hantem gitu terus lah. Nah, dari desain ini tuh kebebasan warga negara tuh dapat dijaga tanpa harus mengorbankan efektivitas dari pemerintahan itu sendiri. Nah, setelah kita tadi udah ngebahas tentang isi pokoknya yang ada 2 poin itu, nah kita nih abis itu nyari fenomena yang terkait di Indonesia pada saat ini, yang terkait tentang tugasnya atau judul yang saya ambil atau aku ambil gitu. Jadi relevansinya pada Indonesia saat ini tuh apa sih? Jadi pemikiran publik sendiri kan memiliki relevansi yang kuat tuh dalam konteks demokrasi Indonesia. Nah, Indonesia sendiri tuh tahu sendiri kayak negara yang demokrasi yang menganut prinsip pembagian kekuasaan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang membagi kekuasaan itu ke dalam 3 lembaga. Jadi ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, sama lembaga yudikatif. Nah, keberadaan MK atau Mahkamah Konstitusi itu misalnya itu dapat dipahami sebagai bentuk checks and balance. Nah, MK sendiri kan berperan untuk menguji undang-undang dasar agar tetap sesuai tuh dengan konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Jadi yang nguji-nguji ibaratnya di atas DPR tuh ada MK lah. Ya walaupun gitu dah tahu, you know. Selain itu, Indonesia tuh sebagai negara yang majemuk tuh juga menghadapi tantangan dominasi mayoritas. Kayak dalam konteks ini tuh kayak gagasan publis itu tentang republik yang luas tuh dan beragam dan juga luas menjadi relevan sebagai upaya menjaga hak-hak minoritas serta mencegah penindasan oleh kelompok mayoritas. Jadi masuk nih karena Indonesia tuh sering kayak mayoritas lebih unggul, mayoritas lebih apa pokoknya lebih dah. Nah, di konteks ini tuh gagasan publis tuh masuk kayak nggak juga loh harus yang mayoritas yang menang, harus dengerin kata minoritas gitu. Nah, mungkin dari yang tadi udah saya sampaikan nih kita bisa atau saya bakal narik kesimpulan kalau pemikiran publis dalam The Federal Papers itu menunjukkan kalau demokrasi itu nggak hanya membutuhkan partisipasi rakyat. Jadi kita juga harus butuh desain institusional yang matang. Jadi faksi itu nggak bisa dihilangin, tapi bisa dikendaliin pakai republik yang luas, sistem yang representasi, dan juga mekanisme checks and balance. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, gagasan ini tetap relevan sebagai pedoman normatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak minoritas, dan juga memperkuat demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, The Federalist Papers nggak hanya bernilai historis, tapi juga penting untuk terus dikaji dalam memahami praktik demokrasi yang modern. Mungkin itu aja sih yang bisa saya presentasiin atau paparin sedikit. Semoga yang baik-baik bisa dimasukin ke otak, dalam pikiran, bisa nambah pengetahuan walaupun sedikit. Mungkin juga nggak jelas ngejelasinnya. Mohon maaf kalau ada salah kata juga, ngomong belibet atau segala macam. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.